Jangan sampai kita masuk atau punya kualifikasi 7 sins ini. Orang sering menerjemahkannya 7 dosa. Untuk tidak punya karakter ini dalam diri kita. Karena ini nanti akan merusak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Semoga jerih payah kita, usaha kita untuk nambah ilmu, nambah wawasan, mendapat perkenan, mendapat ridho dari Allah, sehingga membuahkan ilmu yang manfaat. Sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa kuncinya hidup ini di level apapun ya ilmu. Ilmu itu dikombinasikan dengan apapun, hasilnya mesti positif. Kebalikan dari ilmu itu kebodohan. Sebaliknya dari kebodohan, kalau dia dikombinasikan dengan apapun, hasilnya bisa negatif. Kemiskinan itu kalau ketemu ilmu melahirkan watak qanaah. Jadi watak yang menerima apapun keputusan Allah, merasa cukup dengan apapun yang dimiliki. Jadi miskin plus ilmu melahirkan qanaah. Sebaliknya, miskin plus kebodohan itu bisa melahirkan kebalikannya, yaitu keserakahan, kejahatan. Jadi tidak terima kalau dirinya miskin, dia mengeluh, menuntut, gimana caranya aku harus segera cepat kaya, bisa-bisa melahirkan kejahatan kalau tidak ada ilmunya. Sebaliknya juga begitu, ilmu kalau kombinasi dengan kekayaan, dia bisa melahirkan banyak kebaikan, inovasi-inovasi, hidup yang harmoni karena paham untuk berbagi. Jadi ilmu plus kekayaan melahirkan hidup yang lebih produktif, inovatif. Sebaliknya, kekayaan plus kebodohan, lawannya ilmu, dia bisa melahirkan kerusakan-kerusakan. Karena orang tidak ngerti, apalagi orang jahat kok modalnya banyak. Wah, ini dunia bisa tambah rusak. Ilmu kok kombinasi dengan kekuasaan, hasilnya indah, keadilan. Tapi kebalikannya ilmu, kebodohan, kalau dia kombinasi dengan kekuasaan, bisa lahir kezaliman, kediktatoran. Orang punya kuasa kok bodoh, itu bisa entah sadar entah tidak menzalimi orang lain. Ilmu plus agama, ya lahirnya istiqomah. Jadi orang ngerti benar baiknya agama dan secara sadar menjalaninya. Ini ilmu yang kombinasi dengan agama. Sebaliknya, kalau ada kebodohan yang kombinasi dengan agama, ya lahirnya banyak kita temui kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan justru atas nama agama. Apalagi, boleh, apapun bisa jadi contoh untuk dikombinasikan dengan ilmu.
atau dikombinasikan dengan kebodohan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Jangan sampai kita menjalani hidup ini dalam kegelapan, dalam kebodohan. Disinilah maka setiap awal ngaji selalu saya tekankan, yuk ditingkatkan gairah belajarnya, semangat untuk nambah ilmu, nambah wawasannya. Baik, bismillah. Malam hari ini kita coba menengok gagasan-gagasan orang besar yang luar biasa dari dunia timur, dari India, yaitu Mahatma Gandhi. Malam hari ini kita angkat beberapa gagasan beliau yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Yang pertama, saya awali dulu ya dari prinsip-prinsip kunci menurut saya yang bisa kita teladani dari keseluruhan gagasan termasuk perilaku yang dijalani oleh Mahatma Gandhi. Yang pertama, ini prinsip-prinsip positifnya. Jadi beliau, menurut saya, gagasan-gagasan beliau punya 3 ciri yang jadi kunci dalam hidup. Yang pertama adalah self-control. Yang kedua, self-awareness. Yang ketiga, harmony with nature. Nah, ini 3 kata ini rasanya sederhana, tapi kalau dijelaskan bisa panjang lebar. Bahkan hampir semua tokoh di banyak kajian ngaji filsafat kita, 3 nilai ini rasanya jadi nilai kunci juga. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness itu kesadaran diri. Nah, ini kan yang kemarin bisa nyambung dengan tema introspeksi, tema muhasabah, tema mengenali diri, dan lain sebagainya. Karena memang kunci gerbang kemana saja perkembangan kita sebagai manusia itu ada pada kesadaran diri. Kesadaran diri itu berarti kesadaran tentang kemanusiaan kita sekaligus kelebihan-kelebihannya dan juga kelemahan-kelemahan serta batas-batasnya. Ini self-awareness, kesadaran diri, termasuk identitas-identitas yang kita sandang, amanah-amanah yang harus kita jalankan, siapa diri kita, dan lain sebagainya. Ini self-awareness. Ini pertanyaan-pertanyaan kunci dan penting sebelum kita berjalan itu kita sadar siapa diri kita. Yang pertama itu, kalau sudah mengenali diri, menyadari diri, baru setelah itu self-control. Kemampuan mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu ya seperti saya bilang kemarin-kemarin, kita harus pinter kapan ngegas, kapan ngerem, kapan lari, kapan istirahat, kapan jalan saja, tidak usah lari. Nah, ini namanya self-control. Kapan kita harus maju, bersemangat, berjuang, kapan kita harus sabar, menunggu, dan tawakal. Ini kemampuan mengendalikan diri. Disinilah kita butuh kebijaksanaan, kita butuh wisdom, kita butuh nalar yang panjang. Jadi setelah kita memahami diri kita, kelebihan, kekurangan kita di mana, setelah itu kan kita mengendalikan diri kita. Apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Banyak di antara kita yang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena salah timing. Waktunya orang bergerak, dia diam. Waktunya diam, dia malah ngeyel, bergerak. Akhirnya tidak sukses, salah waktu. Sama kayak orang tinju atau orang sepak bola itu. Waktunya ditendang langsung malah diumpan. Waktunya diumpan saja ditendang langsung ya ndak gol. Orang tinju juga begitu. Kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, itu kan kita harus pinter. Ini dalam hidup namanya self-control. Jangan mentang-mentang, Pak, saya ini kan orangnya
ambisius Pak, keinginan saya banyak berarti saya harus cepet ini. Hidup saya pendek, harus saya maju saja terus. Halangan apapun diterjang. Iya, tapi engkau juga harus ngerti kapan berhenti sebentar, kapan direm. Khawatirnya kamu maju, tidak peduli kiri kanan, ternyata salah jalan. Ternyata di belakang banyak yang terlewatkan. Orang lain yang berjalan dengan kecepatan tidak seperti engkau dapat banyak. Karena engkau lari terlalu cepat, tidak dapat apa-apa. Disinilah pentingnya self-control. Makanya ini sebentar lagi kita akan mau puasa ini. Puasa itu kan momen kita belajar self-control, menahan diri. Jadi tidak mentang-mentang punya, tidak mentang-mentang bisa, terus dilampiaskan sak pol-pole. Nggak. Kita harus punya kemampuan ngerem, menahan diri, self-control. Jadi seandainya hidup kita ini ada semacam remote controlnya, ya remote controlnya itu diri kita sendiri yang ngatur. Jangan kita di remote control oleh orang lain. Terus yang ketiga, harmony with nature. Jadi bagaimana kita hidup ini yang fitri, yang alami, selaras dalam kedudukan kita di tengah alam semesta. Jangan memposisikan diri di luar nature, apalagi di atas nature. Kita ini bagian dari nature dengan kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi ini yang ketiga. Hampir semua ajarannya Gandhi ya, ada karakter tiga ini. Self-awareness, self-control, dan harmony with nature. Harmoni dengan alam semesta. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Jadi hidup selaras dengan alam sehingga keindahan kita menyempurnakan, melengkapi indahnya alam semesta. Jadi tidak seperti kemarin yang di toko-toko sebelumnya, kan mereka mengkritik manusia yang tidak harmonis dengan alam semesta. Mereka sewenang-wenang mengeksploitasi alam demi perkembangan teknologi. Sehingga akhirnya blunder karena rusaknya keseimbangan alam, kacaunya harmoni, yaitu nanti merusak kita sendiri, mengacaukan ritme hidup kita sendiri. Wabah, penyakit, bahkan mungkin termasuk pandemi yang kita alami hari ini, itu mungkin kalau ditelaah mendalam, banyak juga karena andil kita dari gaya hidup kita selama ini yang tidak harmonis dengan alam. Bahkan seandainya penyakit itu kan bukan ciptaan kita, Pak. Penyakitnya hadir sendiri, ya. Tapi karena gaya hidupmu tidak selaras dengan alam, penyakit yang harusnya sederhana, setiap orang mampu melawan oleh imunitas tubuhnya sendiri, sekarang jadi gawat luar biasa. Mengapa? Karena kita jadi lemah. Mengapa kita jadi lemah? Selama ini gaya hidup kita rusak, kacau. Nah, ini yang diajarkan oleh Gandhi. Makanya Gandhi itu dikenal orangnya sangat-sangat sederhana. Orang selevel beliau itu kan harusnya ya hidupnya, warnanya, auranya itu kemewahan atau kecukupan. Tapi beliau kan kesederhanaan dari cara hidupnya, bajunya, dan lain sebagainya. Baik, ini yang pertama ya. Ini nanti mewarnai gagasan-gagasan beliau tentang teknologi. Yang kedua, ini lanjutannya tentang prinsip hidup. Kalau tadi yang yes, kalau ini yang no. Yang yes tadi 3 ya, prinsip hidup yang diiyakan. Kalau ini yang no. Jangan sampai kita masuk atau punya kualifikasi 7 sins ini. Orang sering menerjemahkannya 7 dosa. Saya lupa tema ini pernah saya sampaikan di mana, tapi memang inilah prinsipnya Gandhi untuk tidak punya karakter ini dalam diri kita, karena ini nanti akan merusak. Yang pertama apa? Kekayaan tanpa kerja, wealth without work. Jadi kaya tapi tidak mau kerja. Kekayaan yang tanpa kerja itu akan merusak.
mungkin membuat orang malas, membuat orang tidak aktif, membuat orang ngertinya senang-senang saja, enak saja. Ini merusak jiwa, merusak mental kita. Kalau jiwa kita rusak, ya sudah, kita tidak akan mampu membangun dunia, menjalankan amanah sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi, dan seterusnya. Maka jangan will without work. Jangan memimpikan kekayaan tanpa kerja, dan jangan senang kalau punya banyak kekayaan tapi kita tidak punya aktivitas, tidak punya pekerjaan. Ini pelan-pelan akan merusak diri kita. Tetap aktif, tetap produktif, tetap kreatif. Nanti kekayaan hanya jadi efeknya. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita males kalau ditarik jauh prinsip ini. Karena orang malas itu orang yang merusak hidupnya sendiri. Sama seperti orang yang bunuh diri. Terus, knowledge without character. Pengetahuan tapi tidak punya karakter. Ini bahaya juga. Pengetahuan yang tanpa karakter ini seperti kita yang tidak punya prinsip tapi pinter. Hari ini kan kita dibanjiri banyak pengetahuan, banyak informasi dari medsos-medsos dan lain sebagainya. Ini kalau kita tidak punya karakter, maka kita hanya akan diombang-ambingkan. Ada berita ini, kita ikut ke sini, ada berita itu, kita ikut ke situ. Kita tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Jadi, kita tidak tahu cara kita menempatkan diri, cara kita merespon sesuatu, ini penting apa tidak penting, ini sesuai apa tidak sesuai dengan hidupku. Kita tidak punya parameter itu, karena kita tidak punya karakter. Ini juga hati-hati. Yang ketiga, science without humanity. Pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini juga bahaya. Science for science. Tidak memikirkan dampak kemanusiaannya. Yang penting demi ilmu dikembangkan sedalam-dalamnya, demi ilmu ditingkatkan setinggi-tingginya, uji coba sak pol-pole, ndak mikir ini kalau sudah jadi uji coba ini manfaatnya apa untuk manusia. Gunanya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Ini berarti mempertimbangkan kemanusiaan. Wong sains teknologi itu kan kita yang mengembangkan. Harusnya dia punya kontribusi yang positif untuk kehidupan kita. Jangan sampai sains without humanity. Apapun sainsnya, termasuk ilmu-ilmu eksakta lah, ilmu-ilmu sosial, humaniora. Ketika dia diproduksi oleh manusia sebagai sejenis ilmu pengetahuan, harusnya punya kontribusi yang positif untuk kemanusiaan. Tidak malah, jangan sampai juga ilmunya tambah, teknologinya meningkat, tapi kemanusiaan semakin turun. Hidup sebagai manusia semakin tergerus. Wajah kita sudah bukan lagi wajah manusia, mungkin wajah robot yang mekanis, mungkin wajah binatang, bahkan mungkin wajah setan karena isinya hanya dengki dan ingin menjatuhkan yang lain. Nah, ini science without humanity. Kemudian politik without principle. Jadi politik yang tidak punya prinsip. Politik yang hanya ingin enak saja, numpuk kekayaan saja, menang saja di atas yang lain. Prinsipnya hanya menang kalah. Aku harus menang, yang lain harus kalah. Ini juga bahaya untuk kehidupan kita. Jadi politik yang tidak punya visi. Politik yang dijadikan pekerjaan, karier. Sebagai yang utama. Nah, kalau dia sebagai yang berarti tidak ada lagi target selain itu, apalagi mempertimbangkan kemanusiaan. Ini juga hati-hati, bisa membahayakan hidup kita. Kemudian pleasure without conscience. Senang tanpa kesadaran.
Mentang-mentang enak dilanjutkan, terus mentang-mentang senang diulang-ulang itu, terus tanpa kesadaran. Tidak masalah kita menikmati hidup, menikmati anugerahnya Allah, tanda kita bersyukur, tapi tetap dalam kontrol diri, tetap dalam kesadaran. Kalau tidak, nanti lahirnya euforia, lahirnya ekstase. Orang yang tidak sadar dalam kesenangannya, kenikmatannya, kegembiraannya. Sehingga kadang-kadang ucapannya tidak kontrol, perilakunya tidak kontrol. Mentang-mentang menang, senang, terus ngomongnya malah menyakiti, perilakunya menyusahkan orang, dan lain sebagainya. Ini jadi diingatkan yang sedang senang tetap sadar ya, tetap ingat diri, sadar diri. Biar tidak masuk ke dalam jebakan pleasure without conscience. Kemudian commerce without morality. Dunia perdagangan, dunia ekonomi, dunia mencari keuntungan yang tidak mempertimbangkan moral. Kalau ini teman-teman mesti sudah paham bagaimana rusaknya, bagaimana tidak indahnya hidup yang kehilangan moralitas. Kehilangan moralitas itu setara dengan kita kehilangan kemanusiaan kita. Jadi commerce without morality. Jangan sampai ada ini karena akan menghancurkan hidup kita. Dan yang terakhir, yang nomor 7, worship without sacrifice. Worship without sacrifice itu menyembah atau sebut saja beribadah, tapi tidak mau berkorban. Nama lain dari tidak mau berkorban itu tapi tidak ikhlas, tapi penuh pamrih, penuh kepentingan-kepentingan. Di titik inilah nanti kalau tidak hati-hati, akhirnya amal akhirat digunakan untuk kepentingan sementara duniawi. Amal akhirat yang mulia dijadikan dalih untuk meraih kesenangan dunia yang sesaat, sementara, bahkan negatif. Itu karena worship without sacrifice. Makanya agama itu selalu mengajarkan kita mbok yo ikhlas, mbok yo tanpa pamrih. Wong yo segala anugerah yang kita miliki itu bukan karya kita, tapi pemberiannya Allah. Wong berkorban sedikit saja, sholat kan ndak, atau zakat kan, atau puasa kan ndak harus kemudian minta bayaran kontan. Eman-eman dan seterusnya. Jadi worship without sacrifice itu maksudnya ya mari kita beribadah, menjalani agama secara ikhlas. Tidak karena pamrih-pamrih yang sifatnya pinggiran, tidak penting. Eman-eman kehidupan mental spiritual kita. Ini juga akan merusak hidup kita. Oke, baik. Jadi ini prinsip yang no ya. Jangan sampai ada ini dalam hidup kita. Kekayaan kita ya hasil kerja keras kita. Pengetahuan ya, ilmu ya, tapi tetap berkarakter dan demi kemanusiaan. Berpolitik tapi kita punya prinsip-prinsip. Kebenaran, kebaikan, keindahan, harmoni yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Seneng oke, menikmati hidup oke, tapi tetap harus sadar dalam kendali kesadaran. Berusaha di ranah ekonomi mencari keuntungan boleh, tapi tetap bermoral. Dan beribadah menyembah Allah ya, tapi harus siap berkorban. Tidak semuanya digantungi pamrih-pamrih. Oke, itu ya dasarnya, prinsip-prinsip. Baik prinsip yang yes maupun prinsip yang no. Semoga bisa ditangkap oleh teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sains dan teknologi. Yang pertama, sekarang kita coba tengok apa sih sains itu di mata seorang Mahatma Gandhi. Gandhi bilang begini, apakah sains itu? Hakikatnya sains adalah
pencarian kebenaran, hukum-hukum dasar yang mengatur alam semesta. Jadi berarti ilmu pengetahuan itu berarti menurut Gandhi ya sebenarnya hasil dari kita mencari, memahami hukum alam ini. Baik hukum materi, hukum sosial, hukum jiwa psikologi, hukum ekonomi, hukum politik. Semuanya kan ada pola-polanya. Kalau bahasanya agama ada sunnatullahnya. Dengan pola inilah alam semesta ini beredar, berkembang. Kita manusia mengejar memahami pola-pola ini untuk nantinya kita daya gunakan, kita manfaatkan demi kemaslahatan yang lebih luas, lebih besar. Itulah sebenarnya sains. Jadi sains itu tidak sekedar hafalan ilmu dan teori-teori, tapi di balik itu sains adalah upaya pencarian kebenaran. Nah, terus ukurannya dia sukses apa? Ukurannya dia memang pas disebut sains apa? Menurut Gandhi, sains dapat disebut sains kalau mampu memberikan kepuasan sepenuhnya kepada kelaparan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi sains ini menjawab kegelisahan pikiran, menjawab kebutuhan tubuh, dan memenuhi kebutuhan akan ketenangan jiwa. Di titik ini nanti sains itu punya standar-standar, ukuran-ukuran. Ukurannya apa? Sains ini manfaat, sains ini sukses. Ya kalau dia memenuhi kebutuhan kita tentang pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, dan jiwa yang sehat. Kalau sains kok malah hanya bikin ruwet pikiran, hanya nambah bingung saja, ya mungkin perlu diformulasi ulang, dikembangkan lagi, biar tidak hanya membuat ruwet pikiran. Atau sains yang membuat capek tubuh, membuat ringkih badan fisik, atau merusak materi, merusak realitas hidup kenyataan, ya berarti dia bermasalah. Atau mengacaukan jiwa kita, menggelapkan jiwa kita, itu juga bermasalah. Jadi menurut Gandhi, sains itu ukurannya 3. Jadi menjawab kelaparan tubuh, menjawab kelaparan pikiran, dan menjawab kelaparan jiwa. Hasilnya kalau bahasa Arab itu, pengetahuan itu diantara cirinya adalah sukunun nafas. Jiwa kita tenang. Orang itu kan dari tidak paham jadi paham, akhirnya kan tenang. Kalau orang sudah paham itu kalem sudah dia. Tapi selama dia belum paham itu kan masih bertanya-tanya, mencari-cari, mengejar-ngejar. Dan ini kalau dalam bahasanya Gandhi, ya, kemampuan sains untuk menjawab kebutuhan fisik, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan jiwanya manusia. Disitulah posisinya sains. Jadi kalau ada yang tanya, mengapa sih orang kok mengejar kebenaran? Dia ingin memahami pola-pola dasar yang mengatur alam. Ya karena dia ingin hidup dengan tenang, nyaman, terpenuhi tuntutan hidup fisiknya, terpenuhi tuntutan akal sehatnya, dan terpenuhi tuntutan ketenangan jiwanya. Inilah posisinya sains. Jadi semoga teman-teman bisa menangkap ya arah pembicaraannya Gandhi. Yang selama ini sains kan kita definisikan itu pengetahuan yang sistematis lah, metodis lah, dan lain sebagainya. Ya secara teknis iya. Tapi hakikatnya sains ya sebenarnya upaya kita mencari kebenaran-kebenaran alam dan pola-polanya yang targetnya adalah menjawab kebutuhan materi fisik, menjawab kebutuhan akal sehat, dan juga kebutuhan jiwanya manusia.
ini sains. Terus teknologi sekarang. Nah, Mahatma Gandhi ini banyak dikritik orang yang salah paham terhadap pandangannya Gandhi tentang teknologi. Banyak orang menganggap Gandhi ini orang yang anti teknologi. Teman-teman mungkin melihat ya, sering melihat gambarnya Gandhi itu orang tua yang kurus, jalan pakai tongkat. Kemudian bajunya dia tenun sendiri, dia punya alat tenun, alat pintal benang yang diputer kayak roda itu. Dan banyak orang mengikuti gaya beliau. Sementara saat itu kan sudah ada mesin tenun yang otomatis, mesin cetak kain dan macam-macam. Tapi beliau lebih memilih itu, dan itu salah satu gambaran visi dan pandangan beliau tentang teknologi. Maka banyak orang kemudian tanya, Gandhi ini loh, wong sekarang zaman modern, banyak alat-alat luar biasa yang memudahkan hidup manusia. Kok Gandhi memilih cara hidup yang seperti itu sih? Jangan-jangan dia anti teknologi. Nah, kita lihat sekarang pasnya pandangannya Gandhi tentang teknologi itu seperti apa sih? Apa benar dia anti teknologi? Ada salah satu wawancara yang terang-terangan bertanya kepada Gandhi begini. Gandhi, apa Anda membenci mesin? Ya, mesin ini kan perangkat teknologi zaman itu ya. Kalau saya ngomong teknologi saat ini, di kajian kita tentang Gandhi ini, ya jangan dibayangkan dulu yang teknologi informasi luar biasa 4.0 hari ini. Zaman itu kan teknologinya, ya teknologi simbah-simbah kita dulu. Baru ada sedikit, mungkin ada televisi, ada radio zaman kuno, ada alat-alat teknis apa yang baru muncul. Nah, ini kan kok Gandhi kelihatannya menghindar dari ini. Maka ada yang tanya pada Gandhi, Gandhi, apa Anda membenci mesin? Tanya wartawan pada Gandhi. Gandhi menjawabnya begini, tubuhku ini tidak lain adalah sebentuk mesin juga yang kompleks. Bagaimana aku bisa anti mesin? Nah, ini jawaban dari pertanyaan itu retoris. Apa mungkin ada orang anti mesin? Wong ya tubuh kita ini kan kerjanya jantung, ginjal, usus, dan macam-macam ini kan seperti mesin. Seperti sebuah mesin yang rumit. Tidak mungkin orang bisa anti mesin. Alat pintalku yang tadi saya ceritakan, yang gambar roda itu, bahkan tusuk gigi ini, katanya Gandhi, misalnya adalah juga mesin. Jadi tegasnya tidak mungkin ada orang kok anti mesin. Dilanjutkan begini oleh Gandhi, aku tidak membenci mesin, namun aku benci kesukaan yang berlebihan kepada mesin. Jadi, dengan kalimat yang berbeda, aku tidak membenci mesin, tapi aku benci kalau ada orang hidupnya tergantung kepada mesin. Aku tidak suka mesin yang melemahkan kekuatan manusia. Ada yang membicarakan tentang mesin yang mampu menghemat kerja manusia. Sementara ribuan orang tercampak ke pinggir jalan tanpa pekerjaan. Nah, kalau ini mengkritik di ranah sosial ekonomi. Pengembangan teknologi hari ini menciptakan mesin yang menggantikan posisi manusia, itu apa sudah memperhatikan orang yang selama ini bekerja di situ, yang sekarang posisinya digantikan oleh mesin. Ribuan orang tercampak ke pinggir jalan jadi pengangguran. Nah, ini keluhannya
Gandhi. Mbok iya sih, memang bagus mesin itu mampu menghemat tenaganya manusia. Tapi ini loh orang-orang yang kemudian di PHK semua, disingkirkan semua dari pekerjaannya. Terus gimana? Apa kita juga berpikir tentang itu? Iya, itu kata-kata selanjutnya. Aku ingin tenaga dan waktunya manusia dapat dihemat. Namun bukan hanya untuk sekelompok orang, namun untuk semua manusia. Maksudnya apa? Yalah, kalau ada mesin, tenaga manusia hemat memang menguntungkan. Tapi mbok yo jangan menguntungkan hanya sekelompok orang saja. Tidak bisakah diatur menguntungkan semua orang? Kalau yang mesin-mesin yang menggantikan manusia tadi, ini sebenarnya sudah ada di analisisnya Karl Marx dulu tentang kapitalisme. Semakin pemilik modal mampu efektif menggunakan mesin, maka kemudian terjadi PHK besar-besaran. Dan semakin mereka bisa ini, semakin mereka kaya. Yang kaya semakin tambah kaya, yang miskin semakin tambah miskin. Kata Gandhi selanjutnya, aku ingin kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan beberapa orang, namun juga untuk semua orang. Nah ini mulai kelihatan visinya Gandhi. Saya ndak anti teknologi, saya ndak anti mesin. Tapi mbok yo pengembangan teknologi, pengembangan mesin-mesin itu mempertimbangkan situasi kemanusiaan. Jangan hanya jalan saja, maju saja. Ya nanti hasilnya memang menguntungkan. Tapi buat apa kalau hanya menguntungkan 1-2 orang? Kalau hanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Nah ini namanya pandangan kritik teknologinya gaya Gandhi. Oke, yuk nanti kritik juga bisa dikritik lagi, tapi kan paling tidak kita mulai paham ini. Saya khawatirnya gagasan-gagasan seperti Gandhi ini, entah berapa tahun yang akan datang, akan laku lagi karena kita kehabisan sumber daya alam. Kita hari ini terlalu rakus, terlalu serakah, sehingga banyak nanti sumber-sumber daya alam itu tidak lama lagi akan habis. Kemudian kita baru sadar pentingnya gagasan Gandhi ini tentang kesadaran pengembangan teknologi yang manusiawi. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimatnya Gandhi selanjutnya. Mesin memiliki tujuannya sendiri dan mereka akan selalu seperti itu berbagi ruang dengan kita. Namun mereka jangan sampai meruntuhkan kontribusi manusia sampai unit terakhir. Jadi maksudnya, ya kita ini hari ini memang hidup kita berbagi ruang dengan mesin-mesin. Tapi semoga tidak nanti semua ruang hidup kita dipenuhi mesin sampai kita sebagai manusia tersisihkan. Mungkin secara fisik kita tidak tersisihkan, tapi secara sistem hidup kita tersisihkan karena kita total diatur oleh mesin. Ini yang dikhawatirkan oleh Gandhi. Yo karena itu di awal-awal modern yo ilustrasinya masih sederhana. Misalnya ini katanya Gandhi, ditemukan alat bajak yang canggih. Ini alat untuk membajak sawah maksudnya. Alat membajak yang canggih ini alhamdulillah efektif. Kerja para petani lebih ringan. Tapi kalau ini kalimat selanjutnya, ini luar biasa. Namun kalau kemudian tiba-tiba semua orang membajak semua sawah dengan teknologi, ribuan orang akan terbuang tanpa pekerjaan, lalu mereka akan tersisih kelaparan. Mungkin kita akan jawab, yo Pak, memang zamannya seperti ini Pak. Ya salahnya mereka sendiri tidak terdidik, salahnya mereka sendiri bisanya hanya jadi buruh tani. Inilah yang oleh Gandhi disebut teknologi yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan tadi.
Science without humanity. Padahal kreasi manusia di ranah teknologi ini kan untuk memudahkan, untuk mengefektifkan, untuk menghemat, sehingga manusia ini bisa semakin maju, semakin berkembang. Tapi kalau ini hanya untuk sekelompok orang saja, sementara banyak orang yang lain justru tersingkirkan eksistensinya, justru habis hidupnya gara-gara itu, ini Gandhi minta ya dipertimbangkan lagi. Ya bukan berarti menolak alat baca itu, tapi nasib mereka ini loh. Jangan mentang-mentang sudah punya mesinnya, orangnya dibuang. Nah ya kita yang punya mesin, kalau bahasanya Kalmak, yang pemilik modal, enak kita sekarang ndak usah bayar pegawai, cuma butuh listrik atau baterainya saja, mesinnya jalan, kita tambah kaya. Mereka tambah tersisih, mereka kelaparan, mereka ndak punya pekerjaan, pengangguran. Ini semoga juga menjadi pikiran para pengembang teknologi, ya khususnya juga pemerintah yang mengatur semuanya. Nah terus, jadi ini ya, dari sini mulai kelihatan, oh pandangannya Gandhi tentang teknologi ini seperti ini. Baik, saya tegaskan lagi, ini detailnya, bagaimana cara menyikapi mesin menurut Gandhi. Jadi intinya begini, Mahatma Gandhi itu menolak mesin yang nantinya hanya menimbulkan, kalau bahasa agama itu mudorot, efek negatif. Kita itu kalau ada perkembangan teknologi baru, yang pertama-tama kita perhatikan kan manfaatnya atau kecanggihannya atau kedahsyatannya. Dan terus kita wow, terpesona, berlomba-lomba untuk mengadopsi mesin itu. Nah, sebaliknya Gandhi melihat ke sisi yang berbeda, yaitu efek hadirnya teknologi ini. Maka menurut Gandhi, ayolah ndak apa-apa kalau memang perkembangan teknologi menuntut ke sana. Tapi tolong jangan sampai teknologi-teknologi baru ini punya efek-efek yang negatif. Apa saja efek negatif itu? Menurut catatannya Gandhi, setidaknya ada 5 efek negatif yang semoga difikirkan oleh mereka yang mengembangkan teknologi. Ya termasuk pemerintah yang memfasilitasinya. Yang pertama apa? Jangan sampai sepenuhnya mengganti manusia dengan mesin. Jangan sampai mengganti sepenuhnya human labor. Dan tidak hanya yang diganti itu unnecessary labor. Ya memang kalau posisi-posisi kerja yang tidak penting, tidak vital diganti, ya enggak apa-apa. Tapi jangan semua posisi manusia digantikan oleh mesin. Karena nanti efek baliknya akan dirasakan manusia sendiri. Kita akhirnya bukan jadi yang mengendalikan dan memanfaatkan mesin, tapi sebaliknya kita akan dikendalikan dan disetir oleh mesin. Yang kedua, materialis anti-human. Yang dikalkulasi hanya keuntungan materinya saja, melupakan kemanusiaan. Ini juga jangan, pasti perkembangan teknologi itu menguntungkan, pasti. Secara waktu, secara biaya, secara tenaga. Tapi kan tidak boleh sampai menyingkirkan manusianya. Kalau menyingkirkan manusianya, ini namanya blunder. Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, kok kemudian malah menyingkirkan manusia.
Semoga tidak terjadi yang seperti ini. Ini efek kedua yang harus dihindari dari teknologi atau mesin. Yang ketiga, economic exploitation. Lahirnya mesin-mesin canggih teknologi jangan sampai membuahkan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi itu yang punya modal karena sekarang punya mesin menggenjot sekeras-kerasnya roda ekonomi sehingga dia sangat untung, sementara orang lain yang tersisih jadinya sangat kesulitan di bawah. Jadi jarak sosial semakin jauh karena terjadi economic exploitation. Orang tambah kaya, bidang usahanya tambah luas, muncul konglomerasi. Semakin dia kaya adalah ciri dia akan semakin kaya lagi. Jarak ekonomi semakin jauh. Ini juga harus dipertimbangkan. Apalagi di sistem yang model kapitalis ini kan orang boleh sekaya mungkin, boleh sebanyak apapun kalau memang dia mampu atas usahanya sendiri mengumpulkan harta. Nah, ini nanti berpotensi terjadi economic exploitation. Semoga hadirnya teknologi, mesin-mesin itu tidak mengarah ke sana. Yang keempat, memunculkan social disintegration. Ketika ekonomi dieksploitasi, teknologi anti manusia, posisi manusia diganti mesin, banyak orang tersingkirkan, banyak orang tercampakkan ke pinggir, dan terjadi disintegrasi sosial. Ini kalau dalam gagasannya Karl Marx, ini jadi unit analisis bahwa pada saatnya kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya. Mengapa? Orang-orang yang tersingkirkan ini pasti akan melawan, memberontak, merebut harta, merebut alat-alat produksi. Mengapa? Jarak sosialnya terlalu jauh. Jadi yang sana semakin kaya, sini tambah susah, akhirnya kalau jalan buntu, pecah. Mungkin bisa terjadi kerusuhan sosial, masyarakat yang sumbu pendek, mudah disulut, mudah gegeran. Nah ini jangan sampai muncul ini. Padahal tadi harusnya teknologi itu memudahkan di banyak level, tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi sumber bencana yang bisa memusnahkan eksistensi manusia. Yang kelima, jangan sampai teknologi juga menyuburkan individual greed, keserakahan manusia. Orang itu kan selalu tergoda kalau memang ada kesempatan untuk tambah kaya terus. Tidak akan ada stopnya. Nah, kalau ini ada ayatnya, dalam Al-Quran kan ada itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalian akan berlomba-lomba banyak-banyakan harta sampai terlena, tidak sadar kita terlibat dalam kompetisi untuk takasur dan tidak ngerti batas. Enak punya kekayaan, dapat harta itu tidak ada merasa cukup.